Perkenalkan, nama saya Tri Putri Shantamilumi, NIM 240101117. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru dan dengan dosen pengampu NER Dr. Marde Christian Stanley Mawikere. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan materi tentang eklesiologi perjanjian baru. Eklesiologi adalah salah satu cabang teologi yang membahas tentang gereja, yaitu hakikat, tujuan, fungsi, dan kehidupan gereja menurut Alkitab. Pembahasan ini sangat penting karena gereja bukan sekedar bangunan tempat ibadah, melainkan persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil Allah melalui Yesus Kristus. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari pengertian eklesiologi, dasar gereja menurut perjanjian baru, sifat dan fungsi gereja, kepemimpinan gereja, serta bagaimana gereja melaksanakan misinya di dunia. Nah, kita masuk dalam pengertian eklesiologi. Kata eklesiologi berasal dari bahasa Yunani. Eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar atau jemaat. Sedangkan logos berarti ilmu atau ajaran. Jadi, eklesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gereja menurut firman Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, gereja bukanlah gedung atau bangunan, melainkan seluruh orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam Matius 16 ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nah, ayat ini merupakan dasar utama pembahasan eklesiologi. Ada beberapa hal penting yang dapat dipahami. Yang pertama, gereja adalah milik Kristus. Yang kedua, Kristus sendiri yang mendirikan gereja. Yang ketiga, gereja memiliki dasar yang kokoh sehingga tidak dapat dikalahkan oleh kuasa maut. Yang keempat, semua pelayanan gereja harus berpusat kepada Kristus. Artinya, gereja tidak dibangun di atas kekuatan manusia, melainkan atas karya keselamatan Yesus Kristus. Nah, pada saat ini kita akan belajar lahirnya gereja dalam perjanjian baru. Setelah Yesus naik ke sorga, para murid menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi pada hari Pentakosta. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, arti dari ayat ini menggambarkan kehidupan gereja mula-mula. Nah, ada 4 ciri utama. Yang pertama, tekun belajar firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Yang ketiga, berdoa dan beribadah bersama. Dan yang terakhir, peduli terhadap sesama. Akibatnya, gereja mengalami pertumbuhan baik secara rohani maupun jumlah anggota. Gereja masa kini seharusnya meneladani kehidupan hidup dalam kasih, kesatuan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas Kristus adalah kepala gereja. Dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan, dia yang memenuhi semua
dan segala sesuatu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Kristus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Semua anggota harus tunduk kepada pemimpin Kristus. Sama seperti tubuh tidak dapat hidup tanpa kepala, demikian pula gereja tidak dapat hidup tanpa Kristus. Oleh sebab itu, semua keputusan, pelayanan, dan pengajaran gereja harus sesuai dengan kehendak Kristus. Selanjutnya kita akan membahas gereja dibangun di atas dasar Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 19-22 berkata, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru." Nah, ayat ini menunjukkan bahwa orang percaya menjadi anggota keluarga Allah. Gereja dibangun di atas ajaran para rasul dan nabi. Kristus menjadi batu penjuru atau fondasi utama. Tanpa Kristus, gereja kehilangan arah. Karena itu, seluruh pelayanan gereja harus berdasarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27 berkata, "Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, demikian pula Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Nah, Paulus mengajarkan bahwa setiap orang memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang mengajar, ada yang melayani, ada yang memimpin, ada yang menguatkan, ada yang Walaupun berbeda-beda, semuanya penting. Tidak ada anggota tubuh yang lebih penting daripada yang lain. Karena itu, gereja harus hidup dalam kesatuan, saling menghargai, saling melayani, saling mengasihi, dan saling mengasihi. Perbedaan karunia justru memperkaya pelayanan gereja. Selanjutnya, kita akan membahas gereja sebagai umat Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Ayat ini menjelaskan identitas orang percaya. Kita disebut bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, dan umat milik Allah. Tujuan semuanya itu bukan supaya kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, melainkan supaya kita menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari.
Gereja dipanggil membawa terang kepada Kristus kepada dunia. Selanjutnya kita akan membahas fungsi gereja. Berdasarkan Perjanjian Baru, gereja memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, beribadah. Gereja memuliakan Allah melalui doa, pujian, persembahan, dan perjamuan kudus. Yang kedua, mengajar. Gereja bertugas mengajarkan firman Tuhan agar jemaat bertumbuh dewasa secara rohani. Yang ketiga, bersekutu. Orang percaya saling menguatkan, saling mendoakan, saling memperhatikan satu sama lain. Dan yang keempat, bersaksi. Melaksanakan amanat agung dengan memberitakan Injil kepada semua bangsa. Dan yang terakhir, melayani. Melayani kebutuhan rohani maupun jasmani masyarakat sebagai wujud kasih Kristus. Selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan gereja dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Baru terdapat beberapa bentuk kepemimpinan. Yang pertama, rasul, yang kedua penatua, yang ketiga diaken, dan yang keempat gembala. Semua pemimpin dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani jemaat sesuai teladan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita akan membahas karunia Roh Kudus. Roh Kudus memberikan sebagai karunia kepada setiap orang percaya. Contohnya mengajar, melayani, memimpin, memberi, menolong, menasihati, hikmat, dan pengetahuan. Semua karunia diberikan untuk membangun gereja, bukan untuk meninggikan diri sendiri. Selanjutnya kita akan belajar relevansi bagi gereja masa kini. Eklesiologi Perjanjian Baru sangat relevan. Di tengah perkembangan teknologi, media, dan perubahan budaya, gereja harus tetap berpusat kepada Kristus, setia kepada firman Tuhan, hidup dalam kasih, menjadi kesatuan, memberitakan Injil, melayani masyarakat, menjadi terang dan menjadi garam dan terang dunia. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh bukan hanya dalam jumlah anggota, tetapi juga dalam kualitas iman, kasih, kekudusan, dan pelayanan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa eklesiologi Perjanjian Baru mengajarkan bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil Allah melalui Yesus Kristus. Kristus adalah kepala gereja, Roh Kudus yang memberikan kuasa dan karunia, sedangkan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan gereja. Melalui pembelajaran ini, kita memahami bahwa gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga komunitas yang mengajar, melayani, bersekutu, dan memberitakan Injil. Kiranya kita semua dapat menjadi anggota gereja yang setia, aktif melayani, hidup dalam kasih, serta menjadi Kristus di tengah dunia. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.